Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil thullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين آمين ويا عليم. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi wa sahbihi al-dulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Huda, wabil khusus para ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Syarif, segenap pengurus Majelis Taklim dan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian kitab Durus Fiqhiyah yang keempat dan juga Misbah Basar Nurul Dholam, syarah dari Aqidatul Awam. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam Nurul Dholam, pembahasan terakhir kemarin kita tentang keutamaan kota Makkah, keutamaan kota Madinah, di mana kedua tanah ini, kedua wilayah ini, tanahnya adalah tanah yang mulia. Makkah di mana Rasulullah dilahirkan, kemudian Madinah di mana jasad mulia Rasulullah ini dikebumikan. Maka dua kota ini adalah kota yang paling mulia dibandingkan kota-kota yang lain. Oleh karenanya kalau kita punya duit, pengen jalan-jalan, amin nggak Pak? Jangan cuma ke puncak, jangan cuma ke daerah-daerah Indonesia. Kalau mau punya duit ya jalan-jalan. Kalau mau keluar negeri, jangan lupa yang pertama kali ya harus Mekah Madinah dulu. Jangan keluar negeri mana-mana udah Jepang udah, Eropa udah. Eropa itu ngelewatin Mekah. Amerika udah, ke Mekahnya belum, jangan. Maka didahulukan ini dulu karena ini dua tempat yang mulia. Pada pembahasan yang berikut ini tentang wahyu, tentang usia Rasulullah SAW tatkala beliau menerima wahyu, menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Ini nazam Aqidatul Awamiyah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina, menyempurnakan beliau sebelum wahyu, menyempurnakan arba'ina akan 40 tahun. Wa umruhu qad jawaza sittina, dan umur beliau maksudnya ketika beliau wafat qad jawaza sittina, sudah lewat dari 60 tahun. Termasuk bagian yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui, lalu kita ajarkan kepada anak kita, cucu kita, bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Kebanyakan orang-orang mulia, kebanyakan para nabi-nabi sebelumnya memang kebanyakan itu menerima wahyu ya di usia 40 tahun. Konon kabarnya 40 tahun ini adalah usia matangnya seseorang. Orang kalau pas 40 tahun lagi demen-demennya ngaji, insya Allah seterusnya ngaji terus 40 tahun. Ada yang udah 40 tahun di sini? Kelewatan.
masih pada muda. Nggak tahu 40 kemarin pas lagi demendam itu tuh pada ngaji itu. Begitu 40 tahun masuk kematangan, maka biasanya Allah menentukan di situ dia kecenderungannya di mana. Nah, Rasulullah SAW menurut banyak riwayat beliau menerima wahyu pertama kali adalah pada usia 40 tahun. Kemudian umur beliau, usia beliau ini sampai 60 lebih, 63 tahun. Penjelasannya di sini ai was-sahihul ladzi alaihi al-jumhur annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha inda istikmali arba'ina min ghairi ziyadatin wala naqsin. Menurut pendapat yang sahih, di mana jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwasannya Nabi Muhammad diutus ketika sempurnanya 40 tahun tanpa lebih dan tanpa kurang. Jadi pas 40 tahun Nabi Muhammad ini diutus atau menerima wahyu yang kita kenal dengan wahyu pertama kali di Gua Hira. Itu usianya pas 40 tahun, enggak lebih enggak kurang. Dan tentunya hadirin, kalau hitungan 40 tahun di sini adalah 40 tahun Qamariyah. Jadi bukan 40 tahun Syamsiyah. Ada selisih 10 hari. Kalau Qamariyah 1 tahunnya 355. Kalau Syamsiyah 365. Makanya kalau hitungan kita biasanya Ramadan contohnya itu maju biasanya. Tahun 2024 misalnya, tahun 2024 itu Ramadannya tanggal 30 Januari. Maka 2025 itu pasti maju. Jadi tanggal berapa? Tanggal 20. Karena selisih 10 hari. Lebih dikit Qamariyah. Qamariyah yang bulannya kita kenal dengan bulan Muharram, Safar, Ramadan termasuk, nah itu cuma 355 hari. Nah kalau Syamsiyah 365, kalau Februarinya 28, kalau Februarinya Kabisat 29, 4 tahunan ini 366. Nah usia 40 tahun beliau, kemudian 63 tahun wafatnya beliau ini dihitung hitungan Qamariyah, yaitu bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Islam atau bulan Hijriah. Beliau menerima wahyu menurut qaul sahih, di mana jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau menerima wahyu ketika sempurna 40 tahun, enggak lebih enggak kurang. Jadi 40 tahun bulan Qamariyah. Kalau hitungannya setiap tahun selisihnya 10 hari, itu umur orang biasanya saudara. Kalau sudah 30 itu nambah 1 tahun. Kalau 30 sampai 1 tahun. Contohnya begini, Akbar misalnya kalau hitungan bulan Syamsiyah Januari, Februari, ulang tahunnya pakai itu Bar ya? Apa pakai ulang tahunnya pakai Rabiul Awal? Akbar hitungannya biasanya pakai Januari hitungannya. Sekarang 30, hitungannya 30 itu bulan Syamsiyahnya. Tapi bulan Qamariyahnya kalau dihitung waktu lahir kemarin misalnya Akbar bulan Desember, waktu itu bertepatan dengan Rabiul Awal 1410 misalnya. Nah kalau udah usia 30 tahun, ini Syamsiyahnya 30 tahun, pasti Qamariyahnya 31 tahun. Udah nambah 1 tahun, lebih banyak. Jadi yang di sini umurnya misalnya udah umur 40, udah 41 lebih dikit. Kalau dihitung Qamariyah, ya walaupun nggak tua-tua amat ya. Tua amat ya, lagi lucu-lucunya itu kalau udah 40 tahun. Ini menurut kaul yang sahih, di mana mayoritas ulama berpendapat ya beliau menerima wahyu pas usia 40 tahun. Walakinna hada la yatimmu illa idza kanat al-bi'tsatu fi syahril wiladati ma'a annal masyhura annahu wulida fi Rabiul Awwal. Hanya saja ini tidak bisa sempurna kecuali jika diutusnya Nabi itu tepat di bulan kelahiran beliau. Padahal bulan kelahiran beliau itu adalah Rabiul Awal. Maksudnya kalau memang pendapat mayoritas ulama Rasulullah menerima wahyu pas 40 tahun, harusnya pertama kali menerima Al-Quran ya pas bulan Maulid Rabiul Awal juga, karena Rasulullah ini pendapat yang masyhur kan lahir bulan Rabiul Awal. Maka kalau memang pas 40 tahun ya Rabiul Awal lagi menerima wahyunya. Tapi kenyataannya yang kita terima kebanyakan ulama
ini berpendapat Rasulullah menerima wahyu bukan di bulan Rabiul Awal, tapi bulan apa? Ramadan, yang kita kenal dengan nuzul Quran. Kalau begitu ada lebih dari Rabiul Awal ke Ramadan aja 3. Iya 3, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, 5 bahkan 5 atau 7 itu. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan selisihnya. Jadi ada kelebihan kalau memang seperti itu. Ini pendapat ulama saja. Ada yang mengatakan pas, tapi kalau dibilang pas pun, andai katakan pas 40 harusnya wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah, yaitu harusnya bulan Rabiul Awal juga, bukan bulan Ramadan. Ini Syekh Nawawi bantu sedikit meluaskan pandangan atau cakrawala kita supaya kita tahu ada juga pendapat lain. Wa bu'itsa fi Ramadan, padahal Rasulullah diutus di bulan Ramadan al-Waqi, bulan Ramadan yang sedang berjalan, ba'da sanatil mutammimah lil arba'in, setelah tahun sempurna untuk 40. Padahal Rasulullah di bulan Ramadan ketika beliau sudah 40 tahun. Jadi 40 lebih dikit. 40 lebih berapa bulan tadi saya bilang? 6 bulan ya. Iya 6 bulan. Titik. Faman qala arba'una sanatan alghal kasra 'alal awwali au jabarahu 'ala tsani. Barang siapa yang mengatakan 40 tahun Rasulullah menerima wahyu, maka alghal kasra 'alal awwali. Pendapat ini, orang yang berpendapat ini mengabaikan kekurangan yang ada pada awal. Kalau tahunnya tahun awal, au jabarahu 'ala tsani, atau menambahkannya pada yang kedua. Kalau ada yang bilang 40 tahun pas, itu berarti mengabaikan yang kekurangannya. Andai Rasulullah menerima wahyu di bulan Ramadan, maka ini adalah Ramadan yang belum genap 40 tahun Rasulullah. Nah, itu pendapat kenapa. Atau kalaupun memang di bulan Ramadan yang sudah genap 40 tahun, berarti ada kelebihan Rasulullah menerima wahyu itu di bulan Ramadan, di yang tadi 6 bulan lebih dari usia pas 40 tahun beliau. Qala ba'dhum kana ibtida'ul wahyi bil manami fi Rabi'. Nih, untuk mendamaikan atau untuk mensinkronkan dua pendapat ini. Sebagian ulama ada yang mencoba memadukan pendapat ini. Kana ibtida'ul wahyi bil manami fi Rabi'in. Bahwasannya awal wahyu itu dalam tidur beliau. Mimpi maksudnya, fi Rabi'in, di bulan Rabiul Awal. Wa makatha sittata asyhurin. Kemudian diam atau tinggallah Rasulullah selama 6 bulan, maksudnya 6 bulan belum menerima apa-apa. Wa man qala kana ibtida'uhu fi Ramadan, barang siapa yang mengatakan awalnya di Ramadan, arada anna maji'a Jibril yaqdatan faraja'al khilafu labdiyan wala kasran. Bahwasannya awalnya di Ramadan sehingga datangnya malaikat Jibril ini secara terjaga. Faraja'al khilafu labdiyan wala kasra, maka dikembalikan perselisihan itu secara lafadz wala kasra, dan tidak ada kekurangan. Wasahihu anna nubuwwatahu wa risalatahu muqtarinatani, dan menurut kaul yang sahih nubuwahnya dan kerasulannya Nabi Muhammad itu berbarengan. Ada pendapat ini yang berusaha mendamaikan. Jadi sebenarnya Rabiul Awal apa Ramadan nih wahyu pertama? Ada yang mencoba mendamaikan. Sebagian ulama mengatakan wahyu pertama Nabi Muhammad adalah melalui mimpi. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal pas 40 tahun. Nah, 6 bulan kemudian baru malaikat Jibril datang, tidak dalam mimpi tapi secara terjaga, itulah di Gua Hira. Jadi didamaikan. Ya betul, tidak 40 tahun pas waktu di Gua Hira, tapi sebelumnya di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad sudah mimpi, sudah menerima wahyu di bulan Rabiul Awal itu. Dan mimpinya para nabi tidak seperti mimpi kita, saudara. Mimpinya adalah mimpi yang benar, karena para nabi itu hatinya tidak tidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya para nabi, termasuk hatinya Nabi Muhammad, itu tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Meskipun matanya itu merem, tapi tetap hatinya tetap terus sambung kepada Allah, terus mengingat Allah. Kalau kita matanya merem, hatinya pules.
apalagi habis makan padang nyalain AC habis dah bablas semuanya. Kalau Rasulullah dan para nabi hatinya tetap sambung. Kemudian ada kaul yang merupakan kaul yang sahih di sini. Kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad itu bareng. Kenapa dibedakan kenabian, nubuwah, kerasulan, risalah? Kenapa dibedakan di sini istilahnya? Kalau kenabian itu artinya Nabi Muhammad baru jadi nabi, belum jadi rasul, belum ada perintah buat menyampaikan, tapi hanya ada isyarat bahwa beliau diangkat menjadi nabi. Nah, mungkin ini yang dimaksud tadi, ada beda pendapat. Ketika menerima mimpi di bulan Rabiul Awal, maka di situ baru ada kenabian, belum ada kerasulan. Tapi beberapa bulan kemudian, 6 bulan di Gua Hira, itu sudah menerima risalah atau menerima kerasulan. Ini pendapat yang mencoba mensinkronkan antara dua pendapat tadi. Tapi yang sahih, kenabian maupun kerasulan Nabi Muhammad itu bareng. Itu pendapat yang sahih, bareng dalam satu waktu. Entah itu waktunya di Nuzul Quran Ramadan atau waktunya di Rabiul Awal. Tapi yang jelas nubuwah dan risalah itu terjadi bersamaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau nubuwah itu, kenabian, bisa didapatkan oleh seseorang dan dia tidak wajib menyampaikan kepada orang lain, karena perintah atau wahyunya hanya untuk diri dia sendiri. Tidak wajib tabligh atau menyampaikan kepada umatnya karena dia nabi. Tapi kalau risalah, orang yang disebut dengan rasul, dia menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Namanya tabligh, tidak boleh disembunyikan. Harus bisa dibilang nubuwah, orang yang namanya nabi, kenabian, ini memang orang yang tinggi derajatnya, mulia derajatnya, tapi hanya Allah aja yang tahu dan tidak punya wewenang untuk mengatur masyarakat, tidak punya wewenang untuk membimbing masyarakat. Tapi dia mulia di sisi Allah. Tapi kalau rasul, ini udah pasti nabi, mulia juga di sisi Allah. Kata nabiyun dari nabuah itu artinya orang yang tinggi. Selain itu juga menerima mandat atau menerima wewenang untuk mimpin satu kaum. Itu kalau rasul. Karena itu nabi-nabi Bani Israel itu banyak, tapi yang rasul ya terbatas. Nabi lebih banyak dibanding rasul. Nabi itu jumlahnya 124.000. Nabi itu nabi. Jadi gabungan antara nabi dengan rasul 124.000. Nah, dari 124.000 itu yang rasul udah pasti nabi. Yang rasul hanya 313. Ada yang mengatakan 315, 313. Jadi angka keramat tuh, bukan 212, bukan 313. Banyak amalan-amalan yang biasanya wiridnya 313 itu saja. 313 baca bismillah, 313 baca la haula wala quwata illa billah, 313. Karena itu jumlah ini, jumlah yang satu riwayat menyebutkan para rasul ya 313 itu, nabi 124.000. Atau 313 itu juga angka pasukan Badar. Perang Badar jumlahnya semua 313. Bukan 300 Ustaz, 300 yang medan peperangan. Yang 13 ditugaskan oleh Rasulullah buat jaga Madinah, termasuk ahlu Badar juga, termasuk yang berperang di perang Badar, karena memang ditugasi Rasulullah jaga Madinah. 313 jumlah rasul. Nah, kemudian masih tentang awal wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Meskipun tadi menurut kaul yang sahih itu wahyu yang berupa nubuwah maupun risalah, kenabian maupun kerasulan ini berbarengan menurut kaul yang sahih. Namun ada pendapat lain, wa qala Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu, berkata Imam Ibnu Abdul Barr dan selain beliau, arsalahullahu lamma balagha talatan wa arba'ina sanatan. Allah mengutus beliau sebagai rasul ketika Nabi Muhammad berusia 43 tahun. Fakanat an-nubuwatu sabiqatan, maka kenabian ada lebih dulu. Binuzul Iqra, dengan turunnya
Iqra surat Al-Alaq. Wa kanat ar-risalatu bi amrihi, dan ada ar-risalatu kerasulan itu bi amrihi dengan diperintahkannya Rasulullah bil indari untuk memberikan peringatan. Lamma nazalat ketika turun ayatul muddatsir, ayat surat Al-Muddatsir, fahuwa fi zamani fatratil wahyi, dan ini ada pada zaman fatrahnya atau kosongnya wahyu. Fahuwa maka Nabi Muhammad fi zamani fatratil wahyi, dalam masa kosongnya wahyu, itu nabiyun la rasulun, sebagai nabi bukan sebagai rasul. Ini menurut pendapat yang bukan yang qaul sahih, pendapat Ibnu Abdul Bar dan beberapa ulama lain. Enggak bareng nubuahnya Nabi Muhammad dan risalahnya beliau enggak bareng, beda. Nubuahnya kapan? Nubuahnya Nabi Muhammad itu pas 40 tahun. Jadi di Gua Hira tanggal 17 Ramadan menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu baru menerima nubuah, baru menerima kenabian. Malaikat Jibril datang, kemudian dalam bentuk laki-laki yang bagus rupanya, kemudian meminta Nabi Muhammad Iqra. Nabi Muhammad bilang ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, sampai 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengikuti. Ini belum diangkat menjadi rasul, tapi masih nabi. Sudah mulia dan sudah tinggi, karena nabi itu orang-orang yang menyampaikan atau orang-orang yang memiliki posisi tinggi di sisi Allah. Sudah nabi 40 tahun ini. Namun risalah atau kerasulan, mendapat mandat sebagai rasul menyampaikan peringatan kepada kaumnya, baru terjadi 3 tahun setelahnya. Usia beliau 43 tahun. Kapan itu turunnya ayat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Ini surat Al-Muddatsir. Jarak antara Iqra Al-Alaq dengan Al-Muddatsir 3 tahun, saudara. Jadi kosong Nabi Muhammad. Itu sempat Nabi Muhammad diledekin oleh orang-orang kafir. Mana yang aku jadi nabi nih? Yang aku jadi nabi mana? Nggak ada wahyu lagi nih. Diledekin Nabi Muhammad, kurang ajar itu. Yang katanya nggak ada wahyu lagi nih, nggak turun-turun lagi nih, nggak turun-turun lagi nih, kayak begini. Yang menenangkan beliau pada waktu itu ya Sayyidatina Khadijah, Siti Khadijah. Nabi Muhammad sempat merasa kangen juga, didatangi oleh malaikat Jibril, sempat merasa khawatir juga, khawatir kok saya ditinggalkan sendirian selama 3 tahun nggak ada kabar apa-apa gitu. Sempat merasa khawatir pada waktu itu. Lalu beliau sempat melihat juga malaikat Jibril, yang pernah saya sampaikan, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau di Gua Hira dalam rupa seorang laki-laki yang bagus rupanya, sebagaimana laki-laki umumnya, bagus tapi rupanya. Nah, kalau pada masa fatrah ini, pada masa kosong ini, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, gede saudara. Makanya Nabi Muhammad berselimut. Nabi Muhammad menggigil saking gedenya malaikat Jibril. Di ufuk, jadi melihat di ufuk itu, kalau kita lihat di Ancol kan ada horizonnya, batas langit itu. Langit sama laut kan nempel. Itu kalau malaikat Jibril duduk, ketutupan semuanya. Tutupan, baru duduk. Gimana dirinya, saudara? Baru duduk tuh malaikat Jibril. Senawi Banten bilang kalau bukan Nabi melihat malaikat Jibril nggak terima pingsan, nggak mati, saudara. Bukan cuma pingsan, mati. Tapi kalau para nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, ya paling gemeteran aja, seperti Nabi Muhammad gemeteran, minta diselimuti. Nah, kemudian turun ayat ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Di sini ada kata-kata berikan peringatan, maka inilah yang disebut dengan risalah Nabi Muhammad jadi rasul. Udah disuruh nyampein ke umatnya.
Waktu Iqra belum. Waktu Iqra belum disuruh menyampaikan ke umatnya. Tapi hanya disuruh baca saja. Baca apa yang dimaksud di sini? Baca tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk diantaranya membaca kondisi masyarakat Mekah, termasuk membaca keagungan penciptaan alam semesta, termasuk membaca segala macam realitas atau kenyataan yang ada di hadapan Nabi Muhammad, yaitu bobroknya masyarakat jahiliyah, itu yang membuat Nabi Muhammad sedih. Kemudian kebodohan mereka nyembah batu, kadang ada yang dari roti, dia bikin juga dari roti, tapi begitu lapar Tuhannya dimakan. Ada yang begitu dipikirin sama Nabi Muhammad tuh, dibaca yang seperti itu, Iqra. Nah saat 40 tahun Iqra di Gua Hira belum jadi Rasul, tapi baru Nabi. Baru setelah itu 30 tahun, 3 tahun, masa kosongnya 3 tahun, baru turun ayat Al-Muddathir, ini baru jadi Rasul. Jadi sekaligus Rasul dan Nabi ini di usia 43 tahun. Wa ajabal qailun, ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa nubuwah dengan risalah beda waktunya. Tapi kalau menurut yang berpendapat nubuwah dan risalah itu sama waktunya, wajabal qailuna bi tiraniha bi anna ayatul muddatsir tibyanun lil muradi min surati Iqra. Adapun menurut ulama yang mengatakan bahwa berbarengan antara risalah dengan nubuwah, ini menafsirkan atau menjelaskan bi anna ayatul muddatsir tibyanun lil muradi min surati Iqra, bahwasannya ayat Al-Muddathir ini merupakan penjelas untuk maksud dari surat Iqra. Li'annal makna, karena maksudnya Iqra ala qaumika, maksudnya bacalah kepada kaummu, bacalah untuk kaummu, masa ubayyinuhu laka, sesuatu yang akan aku jelaskan kepadamu. Wa innama kana al-irsalu ala rasul arba'ina li'annahu adatun. Nah, sampai situ ubayyinu laka, titik di situ. Ada pendapat yang tadi mengatakan nubuwah dengan risalah ya waktunya bersamaan. Nah, bagaimana penjelasannya? Nubuwah dan risalah ya berbarengan ketika usia Rasulullah 40 tahun itu di Gua Hira. Hanya saja di Gua Hira ini belum dijelaskan. Baru disebutkan baca aja. Maksudnya apa baca? Bacalah sesuatu yang nanti akan kami jelaskan kepada engkau Muhammad, bacakan kepada kaummu, nanti kami akan jelaskan apa yang perlu dibaca. Kapan itu? 3 tahun setelahnya, yaitu turunnya surat Al-Muddathir. Ini yang mengatakan nubuwah dengan risalah ini sama waktunya. Wa innama kanal irsalu ala rasul arba'ina li'annahu adatun mustamirratun fi aktsaril anbiya'i au jami'uhum kama jazama bitsani katsirun. Minhum Syekhul Islam fi hawashi al-Baydawi qalahul Bajuri. Dan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul ala ra'sil arba'ina di awal 40 tahun, li'annahu adatun mustamiratun fi aktsaril anbiya aw jami'ihim, karena ini adalah kebiasaan yang berlangsung pada kebanyakan para nabi atau bahkan seluruh nabi. Kama jazama bitsani katsirun, sebagaimana mantap dengan pendapat kedua, yaitu seluruh nabi yang 40 tahun. Siapa katsirun? Kebanyakan ulama. Minhum Syekhul Islam, di antaranya Syekhul Islam fi Hawashil Baydawi, dalam kitab Hawashil Baydawi qalahul Bajuri, ini dikatakan oleh Imam Bajuri. Memang berkutat pada usia 40 tahun ini. Tadi hanya bedanya 40 lebih dikit atau 40 kurang dikit, pokoknya 40 tahun. Kenapa demikian? Karena adat atau kebiasaan nabi-nabi sebelumnya, kebanyakan nabi-nabi sebelumnya itu diutus menerima risalah ketika 40 tahun. Pendapat pertama, kebanyakan saja. Tapi pendapat kedua, bukan hanya kebanyakan, semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu menerima risalah 40 tahun. Ini menurut pendapat yang kedua. Semuanya menerima risalah ketika 40 tahun. Karenanya Nabi Muhammad juga menerima risalah 40 tahun. Ada pendapat yang bukan mayoritas. Tadi saya sebutkan enggak semuanya, hanya kebanyakan saja 40 tahun. Contohnya apa? Contohnya ini menurut pendapat yang mengatakan tidak semuanya 40 tahun.
Nabi Isa alaihissalam itu sudah menjadi nabi ketika masih dalam gendongan. Orang udah bisa ngomong, ya. Di dalam ketika dalam gendongan ibunya itu sudah bisa ngomong bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang akan memberikan kabar kepada kalian tentang datangnya utusan setelahku, ismuhu Ahmad. Membak ismuhu Ahmad, aku memberikan kabar bahwa nanti akan ada utusan setelahku namanya Ahmad. Itu ngomongnya masih kecil. Jadi sudah bisa ngomong bahwa aku adalah utusan Allah, itu masih digendong, udah fasih ngomong. Nah, ini contoh untuk pendapat yang mengatakan enggak semuanya 40 tahun. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad ada yang sebelum 40 itu sudah diutus menjadi rasul seperti Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Isa menurut satu riwayat juga enggak sampai 40 tahun ketika diangkat. Ketika Allah angkat Nabi Isa usianya belum 40 tahun, masih antara 27 sampai 30 tahun. Ini pendapat-pendapat ulama. Jadi kita tinggal pegang yang mana? Yang paling gampang memang yang mayoritas mengatakan bahwa Nabi Muhammad menerima nubuwah dan risalah ketika usianya 40 tahun, walaupun ada perbedaan pendapat tentang tema ini. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bitha bi Makkah 13 sanatan wallahu a'lam bishawab.